Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran mata pelajaran geografi, hari ini kita akan membahas mengenai rencana tata ruang wilayah nasional atau disingkat dengan RT-RWN. Yuk kita ikuti sama-sama penjelasannya. Kita mulai dengan pemahaman perencanaan tata ruang nasional. Pengertian perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Fungsi perencanaan tata ruang. Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Untuk tata ruang di Indonesia, dalam praktek penyesuaian ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hierarkis, mulai dari dokumen yang bersifat makro yang berlaku pada level nasional hingga dokumen detail yang berlaku pada kawasan tertentu saja. Berikutnya, tata ruang di Indonesia yang pertama yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau dikenal dengan RT-RWN. Merupakan dokumen rencana ruang yang mengatur peruntukan fungsi pada seluruh wilayah negara Indonesia. Dokumen ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan dalam menyusun rencana tata ruang pada level provinsi dan kabupaten atau kota. Kedua, rencana tata ruang wilayah provinsi atau dikenal dengan RT-RWP merupakan penjabaran dari RT-RWN pada masing-masing provinsi. Hukum ini berlaku pada masing-masing provinsi yang diaturnya. Sebagai contoh, RT-RW Provinsi Aceh hanya berlaku pada wilayah hukum Provinsi Aceh. Selanjutnya, dokumen ini dijabarkan dalam bentuk dokumen RT-RW Kabupaten atau Kota dan dokumen detail lainnya. Berikutnya, yang ketiga ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota atau disingkat dengan RT-RWK, merupakan penjabaran dari dokumen RT-RWN dan RT-RWP pada level kabupaten atau kota. Dokumen ini berlaku pada masing-masing wilayah administratif kota atau kabupaten. Sebagai contoh, RT-RW Kabupaten Aceh Utara hanya berlaku pada wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Berikutnya, rencana detail ruang dalam bentuk rencana detail tata ruang atau dikenal dengan istilah RDTR, serta rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL merupakan penjabaran detail dari dokumen RT-RWK dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah, kabupaten atau kota dalam menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB. Selanjutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Materi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional, penetapan kawasan strategis nasional,
arahan pemanfaatan ruang wilayah nasional, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, ketentuan umum, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan yang terakhir rencana struktur ruang wilayah nasional. Berikutnya kita akan membahas mengenai tujuan rencana tata ruang wilayah nasional. Ada 9 dari tujuan rencana tata ruang wilayah nasional. Yang pertama, ada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Yang ketiga, keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Keempat, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Kelima, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keenam, keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ketujuh, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional provinsi dan kabupaten kota. Kedelapan, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, kesembilan, keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional provinsi dan kabupaten kota dalam rangka melindungi fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Demikian pembahasan dari tata ruang wilayah nasional Indonesia, dan kita akan bertemu kembali untuk membahas materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.